wawancara ekspor impor, Project UAS. Jadi kita udah sampai di PT Wahana. Di sini rencananya kita mau wawancara tugas untuk proyek UAS ekspor impor kita di semester ini. Nah, pertama-tama nih kita ngisi dulu daftar tamu kita di pos satpam. Habis udah gitu, kita langsung masuk nih ke ruangan meeting. Kita sempat difotoin dulu sama bapaknya sebagai bukti ke kantor. Habis itu kita juga ada sesi foto bersama bareng sama bapaknya dan kita wawancara. Dan ini video wawancaranya, selamat menyaksikan teman-teman. Izin buka masker boleh Pak? Nggak apa-apa, belum ada covid kok di sini. Ya sebelumnya selamat pagi Pak. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Gineng-Sani. Oke. Mungkin boleh izin memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Martina Sulastri. Oke. Perkenalkan saya Jessica Agustin. Oke. Saya Anissa Febiana. Oke. Perkenalkan, nama saya Imam Darmawan. Perkenalkan, nama saya Jihan Anandaya Mulia. Ya, jadi datangnya kami ke sini kebetulan kami dapat proyek untuk UAS. Oke. Itu dari mata kuliah ekspor impor. Oke. Jadi untuk mewawancara salah satu PT yang bergerak di bidang ekspor impor. Oke. Gitu. Gitu sih Pak. Itu aja ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Coba. Iya, kita ada beberapa pertanyaan juga untuk Boleh. Bapak. Siap. Oke, Pak. Langsung aja nggak dicatat apa gimana? Nyatet di handphone. Iya. Oh buat UAS ya? Iya, untuk Oh, proyek kirain tugas UAS. akhir. Enggak, Pak. Semester berapa sini? 3. Oh 3. Oke. Siap. Apa aja pertanyaannya? Silakan. Yang pertama, pertanyaan adalah formulir atau dokumen aplikasi letter of credit yang digunakan di PT ini seperti apa ya, Pak? Oh keluarnya ya? Ya, Oke, dokumennya. kalau untuk dokumen sebenarnya gini, sebelumnya mungkin gantian ya. Saya kenal diri, saya Diki Witama Jaya. Di sini saya sebagai deputi GMIT, IT Service maksudnya. Jadi PT Wahana ini kan bergerak di bidang jasa pengiriman dan perawatan mesin-mesin ATM. Ya, kita bergerak dari tahun 2000. Ya, lalu dua tahun belakang ini kita sudah dapat proyek untuk perawatan mesin-mesin ATM. Nah sebenarnya kita saat ini hanya hanya melakukan impor, kita tidak ada ekspor ya. Jadi untuk impornya sendiri kita untuk pembelian istilahnya disebutnya itu green part. Green part itu kayak misalkan jenis gear, karet-karet, nah itu kita beli dari Cina sini. Dan itu pun kita pembeliannya langsung ke agen di Cina, mereka kirim ke sini. Jadi sebenarnya dokumen-dokumen yang tadi ditanyakan itu sebenarnya kita nggak ada. Jadi kita langsung order ke mereka itu, istilahnya kayak beli barang deh. Kita beli barang di Cina, nah dari Cina dikirim ke sini ya sudah. Cuma seperti itu aja sih prosesnya. Dan untuk pembelian barang di Cina itu setiap per 3 bulan sekali. Itu pembeliannya 3 bulan sekali. Kalau secara nominal ada sekitar 1 miliar lah untuk pemakaian 3 bulan sendiri. Seperti itu ya. Oke, apalagi kira-kira. Lalu bagaimana proses atau mekanisme di PT ini berhubungan dengan kepabeanan atau bea cukai? Oh bea cukai. Nah biasanya kita misalkan order barang dari Cina nih, gitu kan? Kita order barang dari Cina. Kenapa Mbak? Kita order barang dari Cina. Nah begitu masuk ke mana? Ke Indonesia, impor Indonesia. Nah nanti ada orang kami yang mengontek ke bea cukai. Nah biasanya itu ada namanya itu bayar apa? Kayak kemarin itu kita ngeluarin barang itu sekitar bayar pajak itu sekitar 90 juta. Prosesnya cuma by phone aja sih, kita nggak ada apa istilahnya email itu nggak ada sih. Jadi mereka pada saat nanti si barang tiba-tiba impor Indonesia, konfirmasi nih nomor SMU sekian, tanggal sekian gitu. Nah nanti kita proses ke bea cukai untuk pengambilan dan biasanya ada bayar pajak gitu sih. Itu aja sih paling prosesnya. Oke. Apa lagi? Berikutnya. Ini satu kelompok ya? Iya. Coba. Yang berikutnya, bagaimana proses tata cara atau tarif pembayaran bea masuk?
Kalau tata caranya itu tadi, jadi pada saat barang masuk, biasanya nanti dari bea cukai itu mengirimkan email ke kita nih, kita nanti pesanan barang sekian-sekian dengan jumlah tagihan yang harus dibayarkan, misalkan kayak kemarin itu sekitar 90 juta. Nah nanti kita di situ kita transfer seperti itu sih. Nah nanti keluar resi, kita ambil ke bea cukai, barang itu lah biasanya sih dikirim ke sini, jadi kita nggak berangkat ke sana gitu. Jadi istilahnya kita sudah ada pengirimannya dari sana. Istilahnya kita beli barang tersebut sudah termasuk ongkos kirim ke wahana ini, kayak gitu sih prosesnya gitu. Boleh bertanya Pak, untuk Ya. untuk charter atau maskapai penerbangan yang biasa digunakan itu apa ya Pak? Kalau maskapai kita kan bukan maskapai sih, jadi kita misalkan pesan barang di Cina nih ya, di vendor A misalkan. Iya. Nah mereka itu nanti sudah menunjuk ekspedisinya mereka sendiri, entah entah FedEx atau DHL ataupun ada namanya UPS. Nah kita nggak tahu tuh mereka terbangnya pakai pesawat apa, kita nggak tahu. Cuma kita dikasih nomor SMU, surat muat udaranya, itu aja sih Mbak. Cuma dikasih tahu 3 macam Ini agent agent pengirimannya. pengirimannya aja. Tuh, itu kayak gitu sih. Untuk komoditasnya sendiri yang diimpor itu apa aja ya Pak? Kalau yang diimpor itu ya itu tadi yang saya bilang green part. Nah di dalam green part itu, jadi kalau teman-teman mungkin bingung nih green part apaan sih gitu kan. Jadi di dalam modul ATM itu kan ada namanya karet-karet, ada namanya belt, ada namanya gear. Nah itu merupakan bagian dari namanya green part. Itulah yang kita pesan di di Cina. Jadi misalnya handphone ini rusak. Nah ini kan namanya modul. Nah di dalam modul ini nanti ada misalkan IC atau baterai. Ya, nah itu namanya green part. Itu aja sih Mbak, jenis-jenisnya gitu loh. Kalau misalnya nanti perlu gambarnya atau apanya boleh nanti WA aja ke saya, nanti saya kirimin gitu loh. Kayak gitu sih. Apakah perusahaan menggunakan jasa DMKL atau freight forwarding dalam proses kepengurusan ekspor impor Pak? Ya, menggunakan. Itu tadi yang kita pakainya paling sama DHL, FedEx atau UPS. Itu sih paling. Lalu importer apa yang sering digunakan dalam kegiatan ekspor impor tersebut? Oh, e-commerce-nya ya? Ya. Importer. Itu maksudnya apa? Incoterm itu kayak Misalnya menggunakan freight on board. Jadi jelasin keuntungan menggunakan term tersebut sih Om. Oh, kalau kita sih langsung ke ini sih ya, maksudnya langsung ke distributornya sih. Kalau pemasaran jadi kita nggak pakai pihak lain gitu loh. Jadi kita sudah punya kontak PIC khusus gitu loh. Karena ini kan yang kita beli ini kan sebenarnya barang-barang ATM ya. Jadi kita belinya nggak sembarangan sih kayak gitu. Itu makanya kita sudah punya agen-agen khusus kayak gitu. Ini contohnya. Nah ini kayak gini nih namanya green part yang kita impor dari China. Kayak gini belt kan gitu ya. Nah, ini harganya juga di balik dolar ya. Ini kayak gini sih, ini namanya green part gitu loh. Ini barang-barang yang kita beli ini kalau di sini ada sih cuma harganya jauh. Jadi kalau di sana misalkan satunya cuma 10.000, di sini bisa 70-80.000. Itu makanya kita belinya dari sini. Gitu. Lalu sebutkan jenis LC atau sales contract yang sering digunakan pada proses pengiriman tersebut. Kalau LC-nya ya sebentar saya cek dulu deh.
pengirimannya maksudnya ya? Iya. Iya. Nah biasa sih dia tuh cuma email gitu doang sih, POD ini aja sih. Kan satu mana ya, saya ada sih. Ntar saya cari dulu ya dokumennya ya. Iya, Pak. Oke, mungkin bisa next atau Pak, boleh minta tolong untuk dijelaskan untuk alur proses ekspor impor sendiri, misalkan kayak dari kita Bapak kan perusahaan ini kan impor, Ya. nah itu gimana prosesnya untuk ke distributor? sampai ke penjualnya ya. Iya, sampai ke penjual sampai akhirnya Sampai dibawa ke akhirnya datang Indonesia. sini. Oke, jadi prosesnya kita ini di sini kan pembeliannya tadi saya sampaikan per 3 bulan. Nah, misalkan anggaplah sekarang Desember ya. Nah, untuk Januari, Februari, Maret kita di sini itu bikin PO dulu, ngerekap dulu nih jenis kirim part apa yang akan di order. Nah, nanti dari PO ini kita minta approve nih sama pimpinan. Selesai itu, nah dari PO ini yang sudah di approve nanti kita kirimkan by email ke mereka. Contohnya gini, mungkin saya tampilin aja. Oh, boleh. Diminum dulu Mbak. Iya, ini Pak ya. Ini nggak apa ya? Iya, nggak apa. Maaf. Iya. Ambil ya, ambil. Semester 3 masih panjang loh. Kita ada 3 Pak. Itu ada 3. Oh, ada 3? Tiga semester Satu lagi. semester lagi. Satu semester lagi ya? Tiga Nggak nyampe setahun dong. Maksudnya 3 Tiga semester semester lagi. lagi. Satu semester lagi magang. Belajarnya Oh. satu semester lagi. Magang langsung ya? Iya. Oh, ada 3, kira ada 1. Nah ini, jadi yang tadi Mbak tanyain, kita bikin rekap dulu ya, apa aja sih green part yang kita butuhkan. Nah ini namanya PO. Nah, PO ini nanti kita akan tujukan ke ini ya. Iya. Nah, kalau misalnya PO ini sudah ditandatangan nanti dengan sejumlah sekian. Nah, ini dalam dolar ya. Nanti tanda tangan, selesai itu kita akan kirimkan ini ke agent tadi yang di Cina. Nah, nanti mereka confirm nih, misalkan oh Pak ini barangnya saya siapin dulu, misalnya anggaplah 1 minggu lah, karena mungkin kadang-kadang ada barang-barang yang belum tentu ada semua gitu loh. Nah, nanti selesai mereka sudah ready, biasanya konfirmasi nih ke kita, ini apa barang sudah ready, nah nanti tanggal sekian akan kita kirimkan gitu loh. Tuh, nah nanti mereka akan informasikan tuh surat muatnya, ada nanti SMO-nya misalkan agennya pakai DHL atau apa. Udah nanti kita tinggal tunggu aja sih, kayak gitu aja sih. Berarti nggak ada kayak semacam proses buka bank, Nggak ada ya? nggak ada. Berarti memang Karena langsung ke distributor aja gitu. Nah, nanti distributor di Cina itu kan dia sudah punya apa ya, agen pengirimannya kan. Jadi kita cuma nggak mau pusing lah. Iya. Boleh gue beli barang udah termasuk ongkir ya, kasarannya kayak gitulah. Nah ini nanti biasanya kayak gini dia. Ini ya Pak sudah ready, nanti tinggal kita kirimkan misalkan. Nah, ini kayak gini, ini dari Cina, ini dari mereka. Ini aja yang buat Januari nih belum sampai ke kita nih, karena memang informasi kan di sana lagi lockdown kan, Iya. kayak gitu.
prosesnya gitu aja sih paling Pak. Jadi kita bukan yang murni perusahaan yang apa ya, murni melaksanakan impor secara keseluruhan sih. Kita hanya sebagai impornya gitu doang, cuma beli barang dari luar dan itu pun nggak banyak sih, kayak gitu sih. Itu aja. Oke, apalagi? Sambil minum Mbak, untuk yang permen. Saya tinggal setengah. Ini bukan ujian. Oh iya, ini nanti kita mau minta beberapa dokumentasi dari PT Wahana sih. Dokumentasi berupa apa nih? Berupa Salah satu dokumen, dokumen untuk ekspor impornya Pak, ya, yang mungkin bisa dikasih ke kami untuk sebagai bukti. Oh gitu, boleh. Paling kalau untuk dokumen nanti saya bisa susulkan ya, maksudnya nggak sekarang, tapi nanti saya WA ke Mbak Imam ya. Iya. Oke, nanti WA aja dokumen apa aja yang diperlukan. Nanti saya kasih. Mungkin kayak ini ya, KPO ini Iya, mungkin kayak ya. ini, terus Oke. mungkin kayak email dari impor. Oh dari impornya, Ya, oke, seperti bisa. itu. Bisa dulu ya. Emailnya, apalagi Mbak? Sebenarnya kalau memang misalkan tadi ada dokumen LC atau sales kontak juga kalau Boleh, boleh boleh ya, Iya. bisa kirimin ya. boleh dikirim Pak. Dari apa dokumen? PO ya tadi PO boleh. Contohnya ya. Iya contohnya boleh. Terus tadi apa email? Email dari impor ke sini, Importirnya ya. importir yang sini. Lalu sama dokumen LC atau sales kontraknya Pak. Apa lagi? Sudah cukup. Itu aja. Iya, kita segitu aja Pak. Siap. Apa lagi kira-kira? Itu doang. Ya. Saya kayak ujian itu. Oke, oke. Ya paling itu aja sih. Kita hanya ikut buat kayak gini. Jadi kita ini kan kebetulan dapat proyeknya itu baru setahun ini sih. Dulu itu cuma tugas kita di perusahaan itu hanya ngirim mesin-mesin ATM. Nah, di belakang itu gudang segitu gedenya, itu di belakang itu berbagai mesin dari bank-bank besar di Indonesia. Jadi kalau bank besar itu bisa dari BCA, dia membeli mesin dari entah dari Jerman, entah dari Korea gitu. Itu datangnya ke sini, datang ke sini sekitar misalkan untuk 2000 mesin, mereka berapa kontainer itu datang ke sini, nanti ditaruh di belakang. Nah kita yang melakukan instalasi selesai, baru nanti kita jadwalkan pengiriman. Itu jadi yang melakukan pengiriman itu. Nah setelah itu baru setahun inilah kita dapat proyek untuk perawatan ATM Bank Mandiri sama Bank BNI itu di seluruh Indonesia. Itu saya di sini juga baru setahun setengah. Sebelumnya saya di PT, ada namanya PT SSI. Nah, PT SSI itu adalah perusahaan yang pengisian dan perawatan ATM. Nah, begitu saya masuk sini bergabung, ya, adalah bisnis seperti itu. Kita dapat perawatan. Gitu. Karena si bos kita ini kan dia suka beli mesin-mesin bekas nih. Nah, daripada mesin bekas tidak dimanfaatkan, Bapak kita pelajarin, kita mutilasi. Nah, partnya itu kita benerin, kita sewain tuh ke bank, lumayan gitu loh. Tuh dari situlah makanya baru sekarang kita impor barang-barang seperti ini. Dan ini sebenarnya dulu di perusahaan saya yang lama ini yang saya lakukan. Jadi istilahnya pembelian sifatnya dari Cina, kayak gitu-gitu. Tuh sih. Ini apalagi kira-kira? Kayaknya sudah cukup Pak. Ya. Emang UAS kapan? UASnya tanggal 16-an ya? Januari. Iya. Cuman harus di-prepare dari sekarang. Wah nanti kalau ada apa-apa ya aja, bisa ada yang kurang-kurang atau mungkin pertanyaan tadi kalau perlu kirim aja ke saya, nanti saya rapihin jawabannya biar lebih oke lah gitu. Iya. Itu aja.
biar lebih rapi itu maksudnya. Ya. Tuh, oke. Apa lagi kira-kira? Ini cuma satu perusahaan doang apa ada yang lain? Satu Satu perusahaan perusahaan doang. aja Pak. Nggak boleh sama perusahaan yang kelompok lain. Nggak, gue pikir satu kelompok ini boleh ke beberapa Oh, perusahaan. enggak. Oh, enggak. Enggak. Oh, cuma satu aja. Iya. Satu perusahaan. Satu kelompok satu Satu perusahaan. Oh, menunggu. itu aja ya. Coba minum dulu. Siap. Berarti lulus tahun depan dong? 2024. Kalau misalkan nggak ada kendala Pak tahun depan. Baik, sebelum terima kasih banyak Pak untuk Sama-sama. udah memperbolehkan kami wawancara bareng sama Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Kami berterima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, mudah-mudahan bisa UAS berikan kelancaran. Ya. Nanti untuk kelengkapan dokumennya saya kirim ke Imam ya. Oke, itu aja. Ya, Terima kasih. Saya juga terima kasih. Terima kasih. Pak. Sama-sama.